Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang anggotanya Nadia NIM 08, Reza NIM 010, dan Devi NIM 012 dengan dosen pembimbing Ibu Hendi Ekowati, Master of Science PhD APT. Di sini judul video ini adalah mengenal lebih dekat sirkulasi respon imun dan durasi kekebalan protektif serta terapi plasma konvalesen terhadap COVID-19. Pada paper yang pertama ini, dengan judul Convalescent Plasma Treatment of COVID-19, a Pro-Preventive Score Match Control Study, di sini membahas tentang penggunaan plasma konvalesen. Penggunaan plasma konvalesen melibatkan transfusi plasma yang dikumpulkan dari pasien yang telah pulih dari suatu penyakit virus dalam upaya untuk mentransfer antibodi penetral virus sehingga dapat memberikan kekebalan pasif. Plasma konvalesen yang disumbangkan oleh orang yang telah pulih dari COVID-19 adalah komponen darah seluler yang mengandung antibodi termasuk yang secara khusus dapat mengenali SARS-CoV-2. Antibodi ini ketika ditransfusikan ke pasien yang sedang terinfeksi SARS-CoV-2 dianggap dapat memberikan efek sebagai antivirus untuk dapat menekan replikasi dari virus sebelum pasien tersebut muncul respon imun humoral. Kemudian di sini ada grafik probabilitas kelangsungan hidup dari penelitian Liu et al. 2020. Pada akhir penelitian mereka di tanggal 1 Mei 2020 sebanyak 5 atau 12,8% dari 39 penerima plasma konvalesen dan 38 dari 156 pasien kontrol dari rasio 1:4 telah meninggal dan sisanya masing-masing telah dipulangkan dalam keadaan sehat. Kemudian kesimpulan tentang terapi plasma konvalesen adalah terapi ini mengacu pada gangguan penggunaan plasma yang mengandung antibodi dari seseorang yang telah pulih dari penyakit. Hasil yang diharapkan dari plasma konvalesen adalah adanya peningkatan dalam tingkat kelangsungan hidup dan terjadinya penurunan angka mortalitas pasien yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Kemudian untuk saran penelitian ke depan, yaitu beberapa tindakan harus dipertimbangkan termasuk dalam hal mengevaluasi titik aktivitas penetralisir antibodi dan terkait kapan waktu yang akurat untuk dilakukan pengumpulan serta pemberian plasma itu sendiri. Studi ilmiah lebih lanjut tentang keamanan dan efektivitas terapi plasma konvalesen harus dieksplorasi melalui uji klinis yang dapat dilakukan bersama dengan penggunaan klinis terapi plasma konvalesen. Judul yang kedua yaitu The Role of Dysregulated Immune Response in COVID-19 Pathogenesis. Perbedaan sistem imun anak-anak dan non-dewasa menjadi peran utama dalam tingkat keparahan patogenesis COVID-19. Pada orang dewasa, usia bisa memberikan pengaruh pada fungsi sel-sel imun dalam pernapasan dengan peran sistem imun bayi yang luar biasa, yang berpotensi memiliki efek terapeutik pada kerusakan paru-paru karena COVID-19. Next. Mekanisme perbedaan disirkulasi respon imun pada anak-anak dan orang dewasa terhadap COVID-19. Virus memasuki sel epitel di rongga hidung mengikat sel reseptor targetnya yaitu ACE2 pada sel epitel saluran pernapasan dan bereplikasi. SARS-CoV-2 juga menggunakan protease serin MPRS2 untuk primitif protein masuk ke dalam sel inang diseteruskan pada permukaan sel. Penurunan regulasi ACE2 dan diubah menjadi bentuk larut yaitu SACE2. RNA virus hasil replikasi dikenali oleh TRL yang ada di endosom dan terjadi maturasi sel dendritik. Next. Pada orang dewasa terjadi penurunan maturasi sel dendritik mengakibatkan disregulasi sistem imun yang akhirnya menurunkan hasil aktivasi limfosit dan produksi sitokin interferon 1. Peningkatan produksi sitokin proinflamasi akan mempengaruhi sel TH1 dan TH17. Peningkatan MPO dan ekspresi prostaglandin D2. Unfunctional CTL akan mengakibatkan turunnya reaksi dalam membunuh sel yang terinfeksi sehingga sulit untuk bernafas dan bisa mengakibatkan badai sitokin. Virus akan tinggal lama di dalam tubuh. Pada anak-anak mempunyai reseptor ACE2 kurang matang dan aktivasi yang cepat dari sel imun imunokompeten. Peningkatan alveolar ICAM1 tidak terganggunya sel dendritik mengakibatkan CTL bekerja dengan baik pada anak-anak membuat virus ini akan tereliminasi dengan mudah di dalam tubuh. Next. Topik selanjutnya yaitu mengenai durasi kekebalan protektif terhadap SARS-CoV-2 setelah terinfeksi. Hal ini perlu diketahui untuk mempersiapkan gelombang COVID-19 yang akan datang. Untuk mengetahui seberapa sering infeksi virus corona, dilakukan uji ELISA untuk mendeteksi adanya antibodi seperti IgG dalam tubuh sebagai bentuk respon imun. Seperti yang telah diketahui bahwa salah satu respon imun yaitu terbentuknya antibodi atau imunoglobulin yang berasal dari sel limfosit B. Next. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa infeksi ulang virus corona terjadi pada 6 bulan pertama pada HCoV-22-9E dan HCoV-OC43. Namun setelah diamati lebih lanjut, pada infeksi ulang 6 bulan ini tidak ada pengurangan antibodi terhadap infeksi. Pada HCoV-NL63, infeksi ulang terjadi pada 9 bulan pertama. Tetapi infeksi ulang coronavirus paling sering terjadi setelah 12 bulan. Infeksi ulang pada interval lebih dari 6 bulan ini menunjukkan adanya penurunan antibodi terhadap infeksi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa durasi kekebalan protektif terhadap SARS-CoV-2 hanya berumur pendek, yakni 6-12 bulan. Next. Berikut daftar referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.